Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 dengan materi Toharo. Hari ini kita akan belajar praktek bertayamum dan membahas LKS PAI halaman 49. Siapkan LKS PAI kalian dan dibuka halaman 49. Sebelumnya kita baca bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Cebok atau membersihkan kubul dan dubur sesudah buang air disebut B. Istinja. Jadi cebok itu istinja setelah buang air kecil atau buang air besar. 2. Rangkaian wudhu dikerjakan secara rangkaian itu urutan wudhu dikerjakan dengan B. Tertib. Tertib itu berurutan, tidak boleh setelah membasuh wajah kemudian membasuh kedua kaki, tidak boleh, harus urut, mulai niat sampai rukun wudhu, mulai niat sampai tertib. Yang keenam. 3. Cara menghilangkan hadas kecil yaitu dengan hadas kecil itu berupa kentut atau sesudah buang air kecil, sesudah buang air besar, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, itu hadas kecil. Cara menyucikannya adalah dengan cara wudhu. 4. Tayamum adalah cara bersuci yang digunakan orang Islam dengan memakai sebab tayamum karena tidak ada air dan karena sakit baru boleh tayamum. Karena medianya apa tayamum? C. Debu yang suci. 5. Tayamum di samping untuk menghilangkan hadas kecil juga bisa menghilangkan hadas besar. Kalau punya hadas besar boleh mandi besar dengan cara tayamum. Nomor 6. Air yang bisa dipakai untuk bersuci ialah air yang mana? A. Air suci dan mensucikan. Karena ada air suci tetapi tidak bisa menyucikan. Contohnya air kelapa, air teh itu tidak bisa untuk menyucikan. Nomor 7. Selain air, alat bersuci yang lain adalah jika tidak ada air bisa bersuci dengan boleh D. Kayu, daun, batu, boleh kalau tidak ada air. Nomor 8. Muntah termasuk bagian dari najis. Muntah itu cara menyucikannya bagaimana? Kan dibersihkan dulu kotorannya kemudian disiram air sampai hilang baunya, berarti termasuk najis B. Sedang. Yang najis ringan apa kemarin? Air kencing bayi laki-laki yang masih minum ASI, itu najis ringan. Kemudian najis berat apa? Kotorannya anjing dan babi. Nomor 9. Setelah membasuh muka, gerakan wudhu berikutnya ialah A. Membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan itu dimulai dari tangan sebelah kanan. Mana kanan? Ini kanan ini kanan. Kameranya terbalik, ini kanan. Nah, membasuh tangan batasnya adalah sampai siku. Kalau kamu hanya membasuh sampai sini saja, berarti wudhunya tidak sah. Caranya begini kemarin yang sudah diajari Nah, begini. Bukan dari siku ke tangan gini membasuhnya, keliru. Tetapi dari ujung jari tangan kita airnya. Nah, begini Nomor 10. Membasuh kedua tangan sampai siku. Nomor 11. Rangkaian kegiatan wudhu yang terakhir
Ya D, berdoa. Anak-anak ya, kita sempurnakan wudhu kita dengan cara berdoa sesudah wudhu. Kalau wudhu kita sempurna, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Nomor 10. Nomor 12. Membersihkan najis kotoran ayam. Kotoran ayam termasuk najis sedang. Yang ada di lantai masjid ialah dengan menyiramkan air dan menggosoknya sampai hilang apa? Ya, bau dan warnanya. C, bau dan warnanya. Ya, sampai hilang bau dan warnanya. Nomor 13. Cukup yang paling ringan cara menyucikan ialah najis. Ingat, mukhafafa ya, mukhafafa. Najis ringan, mukhafafa. Nomor 14. Sedangkan najis yang paling berat cara menyucikannya ialah najis apa? Mugholado ya. Mugholado, najis berat. Cara menyucikannya paling berat. Disiram air sebanyak 7 kali, yang 1 kali dicampur dengan apa? Tanah. Ingat, bukan pasir ya, karena seringkali anak-anak menjawab pasir, tapi tanah. Nomor 15. Tayamum hanya boleh dipakai untuk apa? Sekali sholat fardu saja tayamum. Sekarang sholat duhur tayamum. Nanti sholat asar harus tayamum lagi. Tidak boleh disambung. Oh, aku tadi kan belum kentut, belum batal ya. Aku langsung sholat. Tidak boleh. Kalau wudhu boleh. Tetapi kalau tayamum hanya sekali sholat fardu. Romawi B. Nomor 1. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Ya, ada pepatah Islam yang mengatakan bahwa kebersihan sebagian dari iman. Nomor 17. Allah itu zat yang maha suci, Al-Qudus ya, maha suci. Dan tidak akan menerima ibadah hambanya yang dalam keadaan najis dan berhadas. Najis atau berhadas. Anak-anak, kita sholat itu kan menghadap Allah yang maha suci, Al-Qudus. Ya, kita harus menyucikan diri kita terlebih dahulu. Kita tidak boleh ada najisnya. Badannya tidak boleh ada najisnya. Pakaiannya tidak boleh ada najisnya. Tempat yang digunakan sholat tidak boleh ada najisnya. Begitu juga dengan badan kita, tidak boleh berhadas, hadas kecil maupun hadas besar. Kita menghadap Allah harus dalam keadaan suci. Ulangi lagi ya, nomor 17. Allah itu zat yang maha suci dan tidak akan menerima ibadah hambanya yang dalam keadaan ada najis dan hadas. Ada najis atau hadas. Nomor 18. Sebelum membaca Al-Quran, sebaiknya badan kita harus disucikan dengan berwudu ya. Nah, ini berwudu. Jadi anak-anak, sebelum baca Al-Quran, kalian berwudu terlebih dahulu. Nomor 19. Yang harus disapu, maksudnya disapu itu diusap ya. Ketika tayamum adalah, anak-anak, kalau wudu itu kan lengkap. Muka, telapak tangan, muka, kedua tangan, sebagian kepala, kaki lengkap ya. Sedangkan kalau tayamum hanya muka dan tangan saja ya. Muka dan kedua tangan. Nomor 20. Menyapu anggota tubuh ketika tayamum sebanyak
Berapa? Ya 3 kali, disunahkan 3 kali. Nomor 21. Anak perempuan bisa memiliki hadas besar. Nah, hadas besar itu biasanya sudah balik anak-anak. Kalau laki-laki, hadas besarnya mimpi basah. Kalau perempuan, haid atau menstruasi ya. Haid atau menstruasi. Nomor 22. Karena Allah adalah zat yang suci, Al-Qudus ya, maka tidak sah sholat seseorang bila badannya masih berhadas ya, masih berhadas, hadas kecil atau hadas besar. 23. Seseorang diperbolehkan tayamum bila tidak ditemukan air. Ya, kan ada 2 sebab tayamum, tidak ada air dan sakit. Nomor 24. Ardi tidak sengaja baru menyenggol kemaluan adiknya, ya. Menyenggol kemaluan adiknya tidak sengaja yang masih bayi. Berarti ia memiliki hadas kecil. Jadi anak-anak, kalau kalian sudah wudhu ya, misalkan gatal ya, tempat untuk buang air besar, air kecilnya gatal, kalian lupa, akhirnya digaruk. Nah itu wudhunya batal apa tidak? Ya batal ya, karena menyentuh kemaluan adalah membatalkan wudhu, berarti memiliki hadas kecil. Kalian harus berwudu lagi ya. Nomor 25. Selain tisu, alat istinjak selain air, batu, terus daun ya. Batu, daun, kayu ya. Nah, jika tidak ada air. Tetapi cukup 1 kali pakai, tidak boleh dipakai lagi, kan kotor ya. Nah, sekarang Romawi C, nomor 26. Anggota tubuh apa saja yang diusap ketika tayamum? Apa tadi ada 2? Ya, muka dan kedua tangan. 27. Tulislah bunyi bacaan niat tayamum beserta artinya. Nah ini, nawaitu tayamuma listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Ini ada di halaman 46, niat tayamum. Nah ini ya, niat tayamum di halaman 46. Ini kamu tulis ya. Ditulis yang bagus tulisannya. Nulis Arab itu harus sabar biar tulisannya bagus. Artinya juga ditulis ya. Halaman berapa tadi? 46, niatnya tayamum. Dihafalkan. Ya kan ada praktek tayamum, harus dibaca niatnya di videonya nanti ya. Nomor 28. Apa yang kamu lakukan jika setelah kencing di tengah lapangan kamu tidak menemukan air? Apa? Ya mencari batu ya, atau mencari daun untuk istinja. Jangan sampai kita tidak istinja. Apalagi yang laki-laki sering sekali ya kencingnya tidak istinja. Akhirnya apa? Najis, sehingga menempel di celana kita. Itu air kencingnya yang kecipratan tadi atau yang netes tadi nempel di celana kita, sehingga celana kita najis, tidak bisa digunakan untuk sholat. Hati-hati anak-anak terhadap najis ya, karena bisa menyebabkan siksa kubur. Hati-hati. Mari kita jaga kesucian. 29. Sebutkan rukun wudhu. Pelajaran kelas 1. Rukun wudhu itu ada berapa? Ada
6. 1. Niat. Niat. 2. Membasuh muka. 3. Membasuh kedua tangan sampai siku. 3. Membasuh kedua tangan sampai siku. 4. Mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala. 5. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. 5. 6. Tertib atau berurutan, ya. Itulah rukun wudhu. Nomor 30. Tulislah bunyi bacaan niat wudhu beserta artinya. Niat wudhu, nawaitul wudhu'a liraf'il hadasil asghori fardolillahi ta'ala. Ya, ada enggak? Nah, ini ada nawaitul wudhu'a liraf'il hadasil asghori fardolillahi ta'ala. Halaman 46 yang atas. Nah, ini niat wudhu, ya, ditulis dan artinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian pembahasan LKS pada hari ini. Jangan lupa praktek tayamum, videonya dikirimkan di WA, ya, bukan di Classroom. Yang dikirim di Classroom adalah foto LKS halaman 49 dan 50 yang sudah kalian kerjakan saat ini. Dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah, kita tutup materi pada hari ini. Semoga ilmu kita bermanfaat dan kita bisa menjaga kebersihan dan kesucian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.